Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 250. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sun-er telah duduk di udara, tatapan matanya yang selama ini tertutup rapat, tiba-tiba juga terbuka. Dia melihat pada Soyeon yang ada di sampingnya, yang sudah berdiri. Kemudian, sambil tersenyum manis, Sun-er bertanya, "Kakak Soyeon, apakah kau sudah siap?" Soyeon menganggukkan kepalanya. Kemudian dia melihat pada formasi yang telah muncul di atas kepalanya. Formasi ini merupakan sesuatu yang dibentuk dengan menghubungkan beberapa garis api yang samar. Namun, ada hawa dingin yang terpancar dari dalamnya. Soyeon kemudian memberikan penjelasan pada Sun-er tentang formasi tersebut. Ini merupakan formasi api dingin, dok yang cukup dingin. Seperti ini bukanlah kabut dingin biasa. Sebaliknya, itu merupakan sesuatu yang dihasilkan setelah suhu dingin dinaikkan pada tingkat tertentu. Biasanya, itu adalah api dingin yang cukup unik. Meskipun formasi ini tidak menakutkan seperti yang ditempatkan oleh Sentrate pemurni iblis, namun itu masih bisa sedikit memberikan tekanan pada api teratai pemurni iblis. Sun-er hanya menganggukkan kepalanya setelah dia mendapatkan pemahaman tentang formasi yang telah muncul di atas kepala Soyeon. Soyeon kemudian tersenyum. Tatapan matanya melihat pada api teratai pemurni iblis, kemudian berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Aku sekarang akan mulai bergerak untuk memperbaiki api teratai pemurni iblis. Sun-er, tolong bantu aku berjaga-jaga di tempat ini." Mendengar ucapan dari Soyeon, Sun-er hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan raut wajahnya sekarang telah berubah menjadi tampak serius. Bagaimanapun juga, memurnikan api teratai pemurni iblis akan memiliki resiko yang sangat besar. Sedikit kegagalan hanya akan mengubah tubuh dari Soyeon menjadi debu. Soyeon juga secara alami menyadari tentang resiko berbahaya seperti ini. Bahkan dirinya hanya memiliki kepercayaan diri kurang dari 50%. Tangan dari Soyeon pada akhirnya membentuk sebuah segel. Formasi yang ada di atas kepalanya mulai berputar dengan cepat, dan udara dingin yang luar biasa dikeluarkan dari dalamnya. Segera setelah itu melesat dan menutupi api teratai pemurni iblis di bawah kendali dari Soyeon. Mendapatkan pengaruh dari hawa dingin yang luar biasa, magma yang ada di bawah sana sekarang telah mulai membeku dan kemudian menimbulkan retakan. Hanya api teratai pemurni iblis yang terus berputar secara perlahan. Kelopaknya sekarang telah ditutupi oleh lapisan-lapisan es yang cukup tipis. Soyeon menarik nafas dalam-dalam ketika dia mengamati situasi seperti ini. Dirinya kemudian mempalkan tangan, dan botol giok kini telah muncul di tangan dari Soyeon. Dirinya segera menuangkan cairan yang berwarna merah pucat ke bagian atas dari api teratai pemurni iblis. Cairan merah pucat itu bernama air liur iblis pemabuk, dan hal ini akan menimbulkan efek memabukkan bagi siapapun yang terkena benda itu. Soyeon meminjam efek dari cairan obat iblis pemabuk ini untuk membuat api teratai pemurni iblis menjadi mabuk, sehingga kekuatan di dalamnya juga agak berkurang. Apabila hal itu terjadi, maka Soyeon akan bisa menurunkan efek buruk dari penyempurnaan yang akan dia lakukan. Dalam sekejap saja, kelopak bunga dari api teratai pemurni iblis kini telah tampak menjadi sedikit layu ketika terkena cairan pemabuk yang berwarna merah itu. Detik berikutnya, Soyeon juga langsung mengeluarkan botol giok yang di dalamnya ada pil musim semi kuning 9 yin yang telah dibuat oleh Yalou. Soyeon mencetikkan pil tersebut dan terbang menuju api teratai pemurni iblis yang dengan cepat kini langsung meleleh ketika bersentuhan dengan api teratai tersebut. Dalam sekejap, lapisan-lapisan es juga langsung terbentuk di permukaan dari api teratai pemurni iblis. Namun, detik berikutnya lapisan es itu segera diuapkan oleh suhu panas yang cukup tinggi. Gelombang demi gelombang kabut putih saat ini langsung dikeluarkan dari dalam tubuh api teratai pemurni iblis. Melihat pemandangan seperti ini hanya membuat Soyeon menghembuskan nafasnya dalam-dalam. Dia kemudian menoleh pada Sun-er sambil menganggukkan kepalanya. Tubuh dari Soyeon kemudian berbalik, dan dia telah muncul di hadapan dari api teratai pemurni iblis yang saat ini telah tampak lebih lemas. Tatapan mata Soyeon kemudian melihat pada titik api berwarna merah muda yang berada di tengah-tengah dari api teratai pemurni iblis. Karena itu merupakan inti apinya dan esensi sejati dari api teratai pemurni iblis ini. Meskipun ukurannya cukup kecil, namun seseorang tidak boleh meremehkan hal tersebut, karena bulatan kecil yang berwarna pink ini
akan mampu membakar seseorang yang berada di bintang 6 doseng menjadi debu. Pandangan mata Soyen terfokus pada esensi dari api teratai pemeri iblis. Hal ini membuat api surgawi yang berada di dalam tubuh Soyen semuanya langsung bergejolak. Tiba-tiba cahaya api surgawi di dalam tubuh Soyen sekarang telah meredup. Bagaimanapun juga, api teratai pemurni iblis merupakan api surgawi yang berada di peringkat ketiga, dan itu bisa dianggap sebagai raja dari api surgawi. Seluruh api surgawi yang berada di peringkat di bawahnya akan kehilangan auranya di hadapan sang raja api surgawi. Soyen tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan redupnya api surgawi yang berada di dalam tubuhnya. Secara perlahan dia telah mengulurkan tangan untuk menyentuh esensi dari api teratai pemeri iblis. Sementara Sun hanya bisa melihat Soyen dengan penuh kecemasan. Pada akhirnya, tangan dari Soyen baru saja menyentuh esensi dari api teratai pemurni iblis. Dalam sekejap, api kecil itu telah mulai membengkak dan kini berubah menjadi api yang sangat ganas melilit tubuh Soyen. Suhu yang sangat mengerikan dipancarkan dari dalamnya yang membuat seluruh tempat ini berubah menjadi sangat panas. Perubahan yang tidak terduga seperti ini membuat Sun segera berteriak dengan panik, "Kakak Soyen!" Sementara raut wajah Soyen sekarang telah menunjukkan rasa sakit yang luar biasa ketika dirinya berdiri di dalam bara api yang telah mengurungnya. Soyen dengan gila-gilaan mengendalikan kekuatan dari 5 api surgawi yang berada di dalam tubuhnya untuk mengurangi kerusakan dari suhu panas yang dipancarkan api teratai pemurni iblis. Meskipun Soyen sudah membuat persiapan dengan cukup matang, namun dia masih merasakan ketakutan di dalam hatinya karena tidak disangka api teratai pemurni iblis masih sekuat ini. Soyen masih terus berusaha mengatasi hawa panas yang dikeluarkan oleh api teratai pemuri iblis, dan kali ini Soyen sampai mengeluarkan darah dari seluruh pori-pori di dalam tubuhnya. Namun darah itu kemudian berubah menjadi sisik-sisik naga yang telah menutupi seluruh tubuh Soyen karena ini merupakan armor naga Phoenix. Hal tersebut dilakukan oleh Soyen sambil mengatakan, "Aku sudah berusaha keras untuk hari ini dan rasa sakit seperti ini tidak akan pernah mampu menghentikan diriku." Banyak darah segar kini telah menetes keluar di seluruh tubuh dari Soyen. Bahkan rambutnya sekarang telah terbakar oleh panasnya api teratai pemeri iblis. Kepala Soyen telah berubah menjadi botak dan dia tampak sangat lucu. Mata dari Soyen terbuka, darah juga telah keluar dari kedua matanya sampai membuat penglihatan Soyen menjadi sedikit kabur. Namun dia terus terfokus untuk melihat pada api merah muda yang ada di atas telapak tangan Soyen. Segera setelah itu, Soyen pun dengan paksa memasukkan bibit api merah muda ini ke dalam mulutnya. Hal tersebut membuat Sun benar-benar kaget karena Soyen telah dengan paksa menelan esensi dari api teratai pemuri iblis ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, armor naga Phoenix dan juga kain kaisar serangga kuno yang berada di tubuh Soyen langsung berubah menjadi debu. Bahkan kulit dari Soyen sekarang telah langsung mengelupas dan memperlihatkan daging di tubuhnya. Saat ini penampilan dari Soyen benar-benar sangat menyedihkan. Namun detik berikutnya, tubuh dari Soyen kembali ditutupi oleh armor naga Phoenix. Namun armor tersebut warnanya juga telah berubah menjadi cukup kusam. Rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan sekarang telah dirasakan oleh Soyen. Kemudian dia pun mengatakan mantra api, sempurnakan. Kini dalam tubuh Soyen secara gila-gilaan telah memberikan serangan pada esensi dari api teratai pemurni iblis. Hal ini dengan paksa mendorongnya untuk dimasukkan ke dalam jalur dari mantra api. Esensi dari api teratai pemurni iblis yang tampaknya telah mendeteksi sesuatu. Dia melakukan perlawanan dan memancarkan suhu yang lebih panas dari dalamnya. Bahkan hal ini membuat beberapa pembuluh darah di dalam tubuh Soyen telah diubah menjadi abu. Tulang Soyen juga telah menunjukkan tanda-tanda untuk melemah. Menyaksikan hal seperti ini, Sun hanya bisa berteriak, "Kakak Soyen!" Karena Soyen telah mengaum dengan cara yang tidak jelas ketika menahan rasa sakit yang luar biasa. Setiap teriakan dari Soyen benar-benar membuat hati dari Sun seperti tersayat oleh sebuah pisau. Ini adalah pertama kalinya bagi seorang Sun melihat Soyen menelan api surgawi. Meskipun Sun tidak bisa merasakan
rasakan, namun dia masih memiliki gambaran tentang rasa sakit yang luar biasa dan juga tidak terlukiskan dari pemurnian api surgawi. Soyan selama ini telah berlatih dengan cara seperti itu bertahun-tahun dan tidak banyak orang yang mengetahui rasa sakit seperti apa yang telah dialami oleh Soyan. Mereka hanya tahu bahwa kekuatan Soyan melonjak dengan pesat, namun mereka tidak pernah memahami harga seperti apa yang harus dibayar Soyan untuk mendapatkan kekuatannya. Sampai tahap hari ini Soyan masih terus berjuang. Dirinya kemudian berteriak, "Sempurnakan!" Banyak anggota tubuh Soyan sekarang telah dirusak oleh hawa panas luar biasa yang dipancarkan dari kekuatan api teratai pemurni iblis. Hal itu benar-benar sangat besar dan juga kuat. Sun-Er tiba-tiba saja menangis ketika dia melihat perjuangan dari Soyan. Kemudian Sun-Er mengatakan, "Jika hal seperti ini terus berlanjut, kakak Soyan pasti dia akan mati." Setelah mengatakan hal tersebut, Sun-Er pun mengeluarkan api emas dari dalam tubuhnya dan dia melesat ke arah Soyan, kemudian memberikan perlindungan menggunakan api emasnya itu. Melihat apa yang dilakukan oleh Sun-Er membuat Soyan tiba-tiba saja mengatakan, "Sun-Er, apa yang kau lakukan?" Sun-Er dengan lembut langsung memeluk tubuh dari Soyan, dan hal seperti ini membuat Soyan langsung teringat dengan Cailin pada saat itu ketika Soyan akan memurnikan api hati yang terjatuh, sehingga menyebabkan insiden yang tidak disengaja. Pada saat itu Sun-Er hanya memandangi Soyan sambil mengatakan, "Kakak Soyan, kau hanya bisa memurnikan api teratai pemurni iblis jika kita melakukannya bersama-sama." Baru saja Sun-Er mengatakan hal tersebut, hawa panas yang luar biasa kembali dipancarkan oleh api teratai pemurni iblis. Hal ini membuat pakaian di tubuh dari Sun-Er dalam sekejap saja telah diubah menjadi debu. Pada akhirnya Soyan dan juga Sun-Er, mereka berdua telah telanjang dalam posisi berpelukan. Suhu panas yang luar biasa telah sekali lagi menyelimuti seluruh alam api iblis. Bahkan permukaan lautan magma di bawah sana telah menjadi bergejolak. Di atas dari permukaan magma itu ada bola api berwarna pink yang terus mengambang dari dalamnya. Saat ini mengeluarkan energi-energi panas yang luar biasa. Sementara di dalam bola api berwarna pink ada dua sosok manusia yang sedang berpelukan. Tubuh mereka juga diselimuti oleh api berwarna emas dan juga api ungu coklat, yang tidak lain mereka merupakan Soyan dan juga Sun-Er. Tubuh Soyan yang telah banyak memiliki luka sekarang telah meminjam efek abadi dari api 3000 yang membakar untuk secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Energi yang luar biasa besarnya dipancarkan oleh api teratai pemurni iblis. Hal ini tanpa henti dimasukkan ke dalam tubuh Soyan dan juga Sun-Er. Karena kali ini Sun-Er benar-benar memeluk erat tubuh dari Soyan, dan secara bertahap kekuatan dari api teratai pemurni iblis itu pun diserap mereka berdua secara bersama-sama. Hal tersebut membuat energi di dalam tubuh Sun-Er dan juga Soyan telah melambung tinggi. Sun-Er dan juga Soyan sekarang telah menutup mata mereka dalam posisi berpelukan, seolah-olah mereka telah tertidur. Api emas dan juga api ungu coklat juga secara bertahap dikeluarkan dari dalam tubuh mereka untuk memberikan perlindungan dari panasnya api teratai pemurni iblis. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa. Meskipun kondisi di luar tubuh Soyan terlihat baik-baik saja, namun bagian dalam tubuh Soyan masih menemukan jalan buntu. Dirinya masih berusaha untuk mempertahankan keseimbangan yang berada di dalam tubuhnya dengan bantuan dari ketekunan seorang Sun-Er. Secara perlahan-lahan Soyan mampu memperbaiki api teratai pemurni iblis yang berada di dalam tubuhnya. Meskipun itu cukup lambat, namun berkali-kali lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekarang Soyan memiliki secercah harapan. Waktu pun terus berjalan. Baik Soyan maupun Sun-Er hingga detik ini masih terus menutup matanya. Tidak ada aktivitas dan juga pergerakan apapun dari mereka. Namun kekuatan di dalam tubuh mereka secara bertahap terus melonjak. Sekarang ada 3 bola api yang telah terbentuk di luar tubuh dari Sun-Er dan juga Soyan. Itu merupakan bola api berwarna emas, bola api ungu coklat, dan juga bola api merah muda. 3 bola api itu merupakan api surgawi yang sangat kuat. Di antara ketiganya, bola api merah muda memiliki kekuatan yang paling besar, dan itu memancarkan cahaya yang paling terang. Bola api berwarna emas dan juga berwarna ungu coklat sekarang mempertahankan area kecil mereka. Seiring berjalannya waktu, api emas dan juga api ungu coklat itu telah mulai berkembang secara bertahap.
Hal seperti ini terus berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum pada akhirnya bola api yang di dalamnya ada Sun Er dan juga Soyen warnanya kini telah menjadi seimbang. Setiap warna emas, ungu, coklat, dan juga pink menempati sepertiga bagian dari bola api besar yang di dalamnya ada Soyen dan juga Sun Er ini. Soyen tiba-tiba saja membuka matanya ketika dia sudah mendapatkan keseimbangan lalu mengatakan mantra api, sempurnakan. Api surgawi milik Soyen dan juga api teratai pemeri iblis sekarang telah membentuk sebuah hubungan yang cukup aneh setelah berinteraksi dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, dua jenis api surgawi ini telah berjalan di sepanjang jalur dari metode ki mantra api yang telah diaktifkan oleh Soyen. Pada akhirnya, suara gemuruh yang luar biasa kini langsung terdengar dan lapisan awan energi di langit tiba-tiba langsung terbentuk ketika api teratai pemeri iblis dimasukkan ke dalam mantra api. Awan gelap yang ada di langit itu pun berputar-putar, memancarkan gelombang energi yang luar biasa, bahkan membuat lautan magma di bawah sana diaduk dengan cara yang tidak jelas. Soyen juga bisa mendeteksi perubahan yang terjadi di alam api iblis setelah melakukan penyempurnaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pada akhirnya Soyen menjadi cukup akrab dengan api teratai pemeri iblis tersebut. Secara alami, fenomena seperti ini yang tidak biasa adalah sesuatu yang akan muncul ketika api surgawi yang memiliki peringkat tinggi akan disempurnakan. Soyen mengamati sosok cantik dari Sun Er yang berada di pelukannya sambil mengatakan, Sun Er, sekarang sudah saatnya memanen hadiah yang besar. Tangan dari Soyen dengan lembut sekali lagi memeluk pinggang dari Sun Er, sementara tangan satunya dari Soyen telah membentuk sebuah segel. Gumpalan api teratai pemeri iblis di dalam tubuh Soyen pada akhirnya benar-benar bisa disempurnakan oleh mantra api. Energi yang sangat besar sekarang juga telah memenuhi seluruh bagian dalam tubuh Soyen. Setelah Soyen bisa merasakan tubuhnya penuh dengan energi, dia pun menundukkan kepalanya yang kemudian mencium lembut bibir dari Sun Er, dan sejumlah energi yang sangat besar secara gila-gilaan telah dimasukkan oleh Soyen ke dalam tubuh Sun Er melalui mulutnya. Hal seperti ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya seluruh tubuh dari Sun Er telah terisi oleh kekuatan dari api teratai pemurni iblis yang benar-benar telah dimurnikan oleh Soyen. Setelah Soyen merasa tubuh dari Sun Er sudah tidak mampu menampung kekuatan dari api teratai pemurni iblis, dia pun menarik energi sisanya dan kembali diedarkan ke dalam tubuh Soyen. Kali ini Soyen bisa merasakan ada beberapa energi yang tertarik masuk ke dalam tubuhnya, dan energi itu merupakan energi milik dari api kaisar, emas pembakaran. Kali ini di dalam tubuh Sun Er maupun Soyen ada sejumlah energi yang sangat perkasa yang telah beredar, membuat aura keduanya menjadi naik dengan cara yang cukup signifikan. Tidak lama kemudian Soyen bisa mendengar suara retakan yang ternyata tubuh dari Soyen dan juga Sun Er sekarang telah dililit oleh energi berwarna pink. Hal itu segera membentuk menjadi kristal-kristal pink yang telah membekukan tubuh dari Soyen dan juga Sun Er. Di dalam kristal pink tersebut, aura di dalam tubuh Soyen dan juga Sun Er sekarang telah benar-benar lenyap ketika tubuh keduanya berada di dalam kristal pink. Alam api iblis kali ini telah langsung berubah menjadi kesunyian. Cerita kemudian berpindah ke dataran tengah. Ini merupakan waktu 1 tahun setelah insiden api teratai pemurni iblis. Meskipun 1 tahun telah berlalu, kisah-kisah petualangan dengan pertempuran melawan api teratai pemurni iblis masih menjadi perbincangan yang cukup hangat dari banyak orang di dataran tengah ini. Dan selama waktu 1 tahun ini juga telah terjadi banyak insiden di dataran tengah. Salah satunya adalah aula jiwa pada akhirnya melakukan pergerakan dan membalas dendam pada aliansi rumah langit karena mereka telah menghancurkan aula manusia dari aula jiwa. Sepertiga kota-kota milik aliansi rumah langit sekarang telah diserang. Namun aliansi rumah langit tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah pada serangan besar dari aula jiwa. Mereka malah mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang besar dan kemudian mulai melakukan balas dendam. Dalam waktu yang cukup singkat, dua faksi super yang merupakan aliansi rumah langit dan juga aula jiwa, mereka terus melakukan pertarungan dan kedua belah pihak
menderita kerugian yang cukup besar. Bagaimanapun juga, aliansi Rumah Langit yang saat ini tidak sama seperti masa lalu. Banyak ahli yang kuat telah bergabung dengan aliansi Rumah Langit. Contohnya adalah Xian dari suku Naga Void kuno dan juga leluhur Xiao Chen dari klan Xiao. Kekuatan mereka berdua tidak lebih lemah daripada Hun Miseng yang merupakan kepala Aula Jiwa. Bahkan Hun Miseng saat ini tidak berani untuk menyerbu ke markas utama dari aliansi Rumah Langit. Di sisi lain, leluhur dari Menara Pil Kecil, dia tidak bergabung dengan Pavilion Bintang Jatuh dan kelompok dari Yalau, serta orang-orang dari Menara Pil juga tidak memiliki cara untuk bisa menghubunginya, karena sebenarnya leluhur dari Menara Pil Kecil telah kembali melakukan petualangannya seperti yang biasa-biasa dia lakukan. Meskipun begitu, orang-orang dari Aula Jiwa masih harus waspada jika mereka benar-benar melakukan penyerangan pada markas utama dari aliansi Rumah Langit yang merupakan Pavilion Bintang Jatuh. Ditakutkan leluhur dari Menara Pil Kecil akan ikut campur dalam hal ini, kemudian benar-benar melenyapkan kelompok dari Hun Miseng. Karena alasan seperti itulah aliansi Rumah Langit tidak dirugikan selama perang besar melawan Aula Jiwa. Dan kali ini bahkan aliansi Rumah Langit secara bertahap telah menunjukkan tanda-tanda untuk mendapatkan kemenangan. Reputasinya telah mencapai puncak yang cukup tinggi di seluruh dataran tengah. Dan sekarang posisi penguasa yang baru di dataran tengah telah berubah. Yang sebelumnya dimiliki oleh Aula Jiwa, sekarang telah didapatkan oleh aliansi Rumah Langit. Klan Hun juga tidak bisa memberikan banyak bantuan terhadap Aula Jiwa. Meskipun mereka secara diam-diam telah mengirimkan beberapa ahli, namun para ahli ini juga tidak bisa memberikan banyak keuntungan bagi Aula Jiwa. Yalau dan juga yang lainnya hanya bisa membuat kesimpulan bahwa sebenarnya Klan Hun tidak mampu memberikan banyak bantuan dikarenakan mereka terbatasi oleh perjanjian dari 8 klan kuno. Meskipun suasana di dataran tengah ini telah berubah menjadi cukup kacau, namun Yalau tidak melupakan alam api iblis yang merupakan tempat dari api teratai pemeri iblis. Dia telah mengirimkan banyak mata-mata untuk mengawasi tempat tersebut. Namun Yalau merasa kecewa karena tidak ada satupun aktivitas yang terjadi di tempat itu. Jika saja segel naga yang berada di tangan Xian masih baik-baik saja, kemungkinan mereka akan berpikir sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi pada Xiaoyan dan juga Sun Er. Untuk saat ini, kelompok dari Yalau tidak memiliki solusi apapun menghadapi situasi seperti itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah terus memusatkan perhatian pada pertempuran mereka melawan Aula Jiwa. Ketika fokus dari semua orang yang berada di dataran tengah ini tertarik pada pertarungan antara Aula Jiwa melawan aliansi Rumah Langit, sebuah berita yang mengguncang seluruh benua tiba-tiba saja tersebar dari sumber yang tidak diketahui. Dan berita itu merupakan klan Xi, salah satu dari 8 klan kuno, telah benar-benar menghilang secara misterius dari dunia ini. Seperti klan Ling, semua orang secara samar-samar bisa merasakan sebuah misteri yang telah menyelimuti seluruh dataran tengah. Klan Xi merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun hal itu tidak setenar klan Gu dan juga klan Hun, namun mereka masih merupakan bagian dari 8 klan kuno dan bukan keberadaan yang biasa. Selama ini, klan Xi tidak terlalu menonjolkan dirinya dan jarang sekali berita yang berhubungan dengan mereka menyebar. Meskipun klan Xi itu tetap menjaga profil rendahnya, bukan berarti mereka merupakan klan yang lemah. Jika diukur dari kekuatan bertarung, klan Xi ini bisa dianggap cukup kuat. Bahkan mereka jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan klan Ling yang merupakan klan pertama yang menghilang dari dataran tengah ini. Banyak individu yang luar biasa berada di dalam klan Xi. Mereka merupakan fondasi yang tidak bisa diremehkan. Dan sekarang klan Xi yang memiliki fondasi sangat kuat itu benar-benar telah menghilang secara misterius hanya dalam waktu 1 malam dari dataran tengah. Memikirkan hal seperti ini saja sudah membuat banyak orang di seluruh dataran tengah ini merasa cukup takut dan juga penasaran. Sebenarnya apa yang telah membuat klan kuat seperti klan Xi tiba-tiba lenyap dari dunia? Kasusnya benar-benar mirip seperti klan Ling. Awalnya wilayah mereka telah tertutup dan kemudian terbuka kembali. Setelah itu tidak ada satupun orang yang berada
Di dalam dunia tersebut, bahkan jutaan anggota klan dan juga warga keturunan tidak pernah ditemukan. Sejumlah ahli yang benar-benar penasaran kini langsung memasuki dunia dari Clancy, dan mereka merasa tempat itu telah berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada satupun orang yang ditemukan di dalam tempat itu. Sebenarnya kekuatan mengerikan macam apa yang bisa melenyapkan jutaan individu? Bahkan beberapa dari jutaan manusia ini termasuk para ahli top di dalam Clancy, dan mereka semuanya merupakan eksistensi yang bisa mengguncang seluruh dataran tengah hanya dengan injakan kakinya. Informasi tentang menghilangnya Clancy ini ibarat sebuah badai yang telah menyapu seluruh dataran tengah. Banyak faksi benar-benar dikejutkan dengan berita tersebut. Beberapa dari mereka yang memiliki indera yang tajam samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Semua faksi kuno itu sangatlah kuat. Mereka juga memiliki warisan untuk bertahan selama ribuan tahun di dalam dunia ini. Namun, dua klan kuno telah sepenuhnya lenyap hanya dalam waktu 10 tahun terakhir. Masalah seperti ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang kebetulan, dan banyak orang ini telah melakukan tebak-tebakan bahwa pelaku yang telah melenyapkan Clan Ling dan juga Clancy kemungkinan merupakan orang yang sama. Hal tersebut telah membuat banyak orang memberikan kecurigaan yang besar terhadap Clan Gu dan juga Clan Hun. Mereka merupakan dua klan yang memiliki kekuatan luar biasa. Clan Hun yang merasa sebagai tertuduh menanggapi situasi seperti ini dengan gaya mereka yang acuh tidak acuh, sementara Clan Gu merasa cukup pusing sampai-sampai mereka semuanya mengurung diri dan tidak berani melakukan pergerakan sekecil apapun yang bisa menambahkan kecurigaan terhadap Clan Gu ini. Klan kuno yang lainnya sekarang hanya bisa menjaga jarak dari Clan Hun dan juga Clan Gu. Para eselon atas dari dalam Clan Gu, mereka memiliki sebuah keraguan dan juga ketidakpastian, dan hal ini membuat mereka berpikir apakah mungkin pelakunya berasal dari Clan Hun. Setiap kali Clan Gu mengirimkan mata-mata untuk melakukan penyelidikan terhadap Clan Hun, mereka hanya kembali dengan tangan kosong. Hal ini membuat Clan Gu benar-benar penasaran sebenarnya siapa yang telah melenyapkan Clan Ling dan juga Clancy dari dataran tengah ini, tanpa ada satupun orang yang mengetahui hal itu. Pada akhirnya, 3 klan kuno yang tersisa, yaitu Clan Yao, Clan Lei, dan juga Clan Yan, mereka langsung mengumumkan terbentuknya aliansi 1 bulan setelah Clancy menghilang, dan mereka menyebut aliansi ini sebagai aliansi 3 klan. Tujuannya adalah apabila Clan Gu ataupun Clan Hun ingin melenyapkan salah satu dari aliansi ini, maka mereka bisa langsung bekerja sama atau mengirimkan berita untuk menghadapi kekuatan dari Clan Gu ataupun Clan Hun sebagai tertuduh. Clan Yao, Clan Lei, dan juga Clan Yan pada akhirnya membentuk lubang cacing yang telah menghubungkan ketiga faksi masing-masing. Jika sampai salah satu faksi mereka mendapatkan serangan, maka 2 faksi yang lainnya akan bisa muncul dengan cepat dan memberikan bantuan. Namun hingga detik ini, pelaku pemusnahan yang sebenarnya tidak menunjukkan dirinya, seolah-olah telah lenyap begitu saja. Hal itu hanya semakin menambahkan kegelisahan di hati banyak orang yang membuat mereka menarik nafas dalam-dalam. Beberapa waktu berikutnya, aliansi Rumah Langit juga telah mendapatkan ketenangannya kembali setelah mereka terlibat pertempuran habis-habisan melawan Aulat Jiwa. Pada saat ini, kedua faksi itu telah menjadi musuh bebuyutan. Jika hari ini 1 kota dari aliansi Rumah Langit dihancurkan, maka besok Aulat cabang milik Aulat Jiwa juga akan langsung dihancurkan. Pertempuran seperti ini benar-benar telah menemui sebuah jalan buntu, dan hal itu berlanjut selama kurun waktu 1,5 tahun. Ukuran dari aliansi Rumah Langit sekarang telah berkembang berkali-kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Jumlah para ahli yang berada di dalamnya tidak kalah dengan para ahli yang berada di dalam Aulat Jiwa. Namun masih ada satu masalah yang membuat kelompok dari Yalau dipenuhi dengan kekhawatiran dan juga kecemasan. Sumber masalah itu merupakan Shoyen. Sudah 1,5 tahun ini di dalam alam api iblis yang telah menghilang, Shoyen masih belum menunjukkan tanda-tanda
untuk keluar dari dalam tempat itu, dan kelompok Yalou juga tidak mendapatkan satupun berita yang berkaitan dengan Soyen serta Sun Er. Meskipun Xian telah berkali-kali mengatakan bahwa Soyen masih dalam keadaan baik-baik saja, namun di dalam hati banyak orang memiliki kecemasan, terutama itu merupakan Yalou. Jika sampai sesuatu terjadi pada seorang Soyen, maka aliansi rumah langit ini kemungkinan kondisinya akan segera berubah, karena Soyen merupakan pendukung terbesar. Kenapa banyak orang memilih bergabung dengan aliansi rumah langit? Terlepas dari berapa banyak kecemasan yang dialami oleh Yalou, dia masih tidak mampu melakukan apapun untuk saat ini. Waktu pun terus berjalan, dan sekarang sudah memasuki 2 tahun penuh. Banyak harapan di dalam hati orang-orang dari aliansi rumah langit telah secara bertahap mulai meredup. Kelompok dari Yalou juga tidak bisa berbuat apapun untuk meyakinkan orang-orang itu jika Soyen masih baik-baik saja. Dan kali ini aliansi rumah langit telah menghentikan pertempuran, dan mereka lebih memilih bertahan dari serangan aulat jiwa. Cerita kemudian berpindah pada alam api iblis. Akhirnya setelah selama 2 tahun penuh ini terlihat cukup sunyi, sekarang telah mengungkapkan beberapa kehidupan. Kristal pink yang ada di langit kali ini telah memancarkan beberapa api dari dalamnya. Hal ini dipenuhi dengan kekuatan spiritualitas yang cukup besar. Pada akhirnya kristal pink itu mengalami sebuah keretakan. Boom! Cahaya merah muda dan juga cahaya keemasan menghancurkan kristal pink dari dalamnya. Cahaya itu pun kemudian menyelimuti seluruh alam api iblis. Sosok dari Soyen yang kali ini telanjang telah melangkahkan kakinya keluar dari dalam cahaya tersebut sambil mengatakan, "Pada akhirnya aku keluar juga dari retreatku." Sementara Sun Er yang berada di belakang Soyen tiba-tiba saja mengatakan, "Kakak Soyen, kenapa kau tidak menggunakan pakaianmu?" Soyen hanya bisa menoleh pada Sun Er dengan cukup malu, karena sebenarnya dia lupa untuk menggunakan pakaian. Namun Soyen tidak peduli, meskipun dia dalam keadaan telanjang. Sekarang langsung mendekati Sun Er sambil mengatakan, "Istriku, kau memang sangat cantik." Hal ini membuat raut wajah dari Sun Er dalam sekejap berubah menjadi memerah, karena dia cukup malu dengan ucapan dari Soyen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya kekuatan dari Soyen dan juga Sun Er sekarang telah berada di level apa setelah mereka keluar dari retreat yang panjang ketika memurnikan api teratai pemurni iblis. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.